Menteri BUMN Erick Thohir bukan nama baru di dunia olahraga, terutama sepak bola dan juga basket. Kiprahnya di dunia sepak bola tidak hanya di dalam negeri, namun juga di kancah internasional. Lalu apakah sepak terjang dan juga kepemimpinan Erick di tengah rangkap jabatan yang kini diemban mampu membawa reformasi di tubuh PSSI? Tidak hanya Erick yang merangkap jabatan, ada Menpora Zainuddin Amali yang menjadi wakil ketua. Sebagai Menpora, ia menaungi seluruh cabang olahraga. Bukankah itu artinya terjadi konflik of interest? Kita akan bahas lebih dalam mengenai nasib PSSI ke depan dari kacamata media bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Sarsa. Mas Revo melihat sepak terjang dan juga prestasi-prestasi Erick di terdahulu dan yang paling penting di tengah rangkap jabatan yang kini diemban sebagai Menteri BUMN dan juga Ketua Umum PSSI. Apakah Erick Thohir merupakan pimpinan yang dibutuhkan oleh PSSI saat ini? Iya, yang jelas Pak Erick Thohir ini kan terpilih melalui Kongres luar biasa. Artinya beliau sudah melalui proses yang disyaratkan oleh statuta, baik itu oleh statuta PSSI maupun oleh statuta FIFA sebagai induk organisasi sepak bola di dunia. Dan kita tahu bersama Presiden FIFA sudah mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Erick Thohir dan juga Pak Zainuddin Amali beserta seluruh waketum maupun exco di PSSI. Artinya restu sudah diberikan oleh FIFA gitu. Jadi prinsipnya para komite eksekutif ini sudah terpilih melalui proses kongres yang kita monitor bersama-sama. Kemudian FIFA sudah mengakui para komite eksekutif yang mana di dalamnya adalah ada ketua umum, wakil ketua umum, dan nanti perangkat-perangkatnya, sekjen maupun komite eksekutif yang lain. Nah, persoalan apakah kemudian nanti Pak Erick Thohir maupun jajarannya, baik itu Menpora Zainuddin Amali, Ratu Tisa, Yunus Nuri dan lain sebagainya, baik dan juga para komite eksekutif ini bisa menyelesaikan persoalan yang saat ini terjadi di tubuh PSSI. Nah, itu yang kini kita nantikan sama-sama gitu ya. Mereka sudah terpilih melalui sebuah proses yang seharusnya sudah diakui oleh induk organisasi. Presiden juga sudah tadi kita sama-sama melihat bahwa Presiden juga tidak mempersoalkan keberadaan Pak Erick Thohir maupun Pak Zainuddin Amali, dua pembantunya di tubuh PSSI. Tentunya yang sekarang kita nantikan adalah gebrakan-gebrakan dari pengurus PSSI yang baru, komite eksekutif PSSI yang baru untuk memperbaiki karut marut dunia olahraga khususnya sepak bola kita ini, Sarsa. Nah, ini yang tentunya harus kita sama-sama cermati bersama karena olahraga sepak bola ini kan kita tahu sama-sama adalah olahraga terpopuler di Indonesia. Pendukungnya banyak, itu artinya yang suka banyak gitu. Setiap kali timnas bermain maupun klub-klub itu bermain, yang hadir itu banyak, antusiasmenya besar dari masyarakat. Tapi seolah-olah prestasinya begitu-begitu aja. Kontroversinya jauh lebih mengedepan dibanding prestasinya. Karena itulah kemudian mari kita sama-sama mencermati ini apakah kemudian para dua menteri yang terpilih ini bisa memperbaiki PSSI dan memperbaiki sepak bola Indonesia di tanah air. Berbicara mengenai gebrakan, apakah ada juga selentingan lah seperti itu ya. Ada yang ingin dibuktikan oleh Erick Thohir, apakah media melihat hal itu dengan kemudian menjadi ketua umum PSSI? Iya Sarsa, kita tahu kan PSSI ini induk olahraganya ini kalau bisa kita bilang ruwet ya. Dari persoalannya itu dalam tahun 2000-an ke sinilah. Kita tidak berbicara di tahun 1900-an, tapi kita bicara di zaman yang terkini misalnya. PSSI itu pernah dipimpin oleh ketua umum dari balik penjara misalnya gitu ya. Sampai kemudian ketika saat itu oleh Pak Nalit gitu ya, Pak Ketua PSSI tersangkut kasus pidana dugaan korupsi, kemudian masuk dalam penyelewengan korupsi, kemudian masuk dalam penjara. Dan pada waktu itu kemudian FIFA meminta untuk memperbaiki.
Nah, kemudian juga sempat ada dualisme kepemimpinan di beberapa tahun setelahnya, dan itu baru kemudian belakangan baru mulai bisa dualisme itu bisa terpecahkan. Dan pada saat eh, kompetisi bergulir, kita tahu persis kemarin ada tragedi Kanjuruhan yang kemudian memaksa eh, FIFA dan apa namanya internal PSSI untuk menggelar kongres luar biasa. Nah, artinya memang beban yang diemban oleh pengurus PSSI yang baru ini cukup berat. Bagaimana kemudian membuktikan bahwa mereka semua ini bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dalam tubuh PSSI. Masih dalam konteks baru terpilih, kemudian kemarin kita lihat uh, rusuh supporter juga terjadi ketika PSIS Semarang bermain gitu ya. Ada bentrokan antara supporter dengan polisi. Jadi persoalan-persoalan di level bawah, bagaimana kemudian kita bisa membuat olahraga ini lebih beradab, misalnya itu ya, menjadi satu PR. Kemudian bagaimana juga mengatasi persoalan-persoalan yang sudah tadi kita saksikan bersama ketika Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI ini melakukan konferensi pers, bagaimana memberantas mafia sepak bola misalnya. Itu juga menjadi hal yang cukup tentunya cukup berat gitu ya, karena selama ini isu mafia bola ini sangat-sangat mengedepan, bahkan sampai kemudian ada satgas yang dibentuk menangkap beberapa orang yang dianggap mempermainkan skor untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya untuk memperkaya diri sendiri. Nah, ini yang menjadi PR utama itu saja, bagaimana membentuk sebuah kompetisi eh, yang lebih beradab, yang bisa kita saksikan layaknya kompetisi-kompetisi yang bergulir di negara maju di Eropa gitu ya, yang orang bisa menonton sepak bola itu dengan sangat nyaman, kemudian membawa kebahagiaan buat pendukung-pendukung masing-masing, duduk dalam satu tribun yang sama antara pendukung supporter tuan rumah maupun yang bertandang gitu ya, tanpa ada terjadi kerusuhan. Bahkan di Liga Inggris misalnya, jarak antara tribun penonton dengan lapangan itu sangat dekat gitu ya. Yang kita bayangkan kalau misalkan itu terjadi di Indonesia, beberapa banyak supporter yang akan masuk meloncat ke dalam lapangan misalnya. Nah, ini yang PR, bagaimana membentuk kompetisi yang lebih beradab, kemudian bisa membangun pembibitan sepak bola yang kita selalu ada joke gitu ya, kita punya penduduk 270 juta tapi menemukan 11 atau 22 pemain untuk sepak bola itu kita rasanya kesulitan gitu ya untuk menjadi juara, baik itu tidak hanya di level global tapi juga di regional saja kita tertatih-tatih gitu. Nah, ini bagaimana kemudian PR-nya dari duet menteri kabinet Pak Jokowi ini yang saat ini dipilih dari Kongres luar biasa Baik. untuk menakodai PSSI. Membenahi PSSI bukan hal yang mudah, sangat berat kalau kita bisa katakan ya, karena daftar inventarisasi masalahnya begitu panjang. Namun apakah kemudian kedua menteri ini benar-benar bisa membagi waktunya? Karena kalau kata Presiden Joko Widodo kan nggak masalah, yang penting bisa bagi waktu aja gitu. Apakah benar-benar bisa kita berharap banyak mereka membagi waktu untuk membenahi institusi yang punya daftar inventarisasi masalah yang begitu panjang, Mas Revo? Iya, jurisprudensinya ada gitu ya, presidennya ada juga gitu. Tadi Pak Jokowi juga sudah mengakui bahwa ada beberapa menteri di bawahnya, pembantunya yang kemudian duduk menjadi pengurus atau memimpin pengurus besar organisasi olahraga. Ada Pak Prabowo misalnya di PB IPSI mengurusi silat, ada Pak Luhut Panjaitan mengurusi atletik, ada Pak Erlangga Hartarto mengurusi wusu, ada Pak Basuki yang mengurusi PB Dayung ya, POTSI. Kemudian ada juga Pak Hadi Cahyanto yang mengurusi Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Karate. Nah, mereka selama ini duduk menjadi menteri dan menjalankan roda kepengurusan olahraga, dan beberapa di antaranya juga bisa menorehkan prestasi yang cukup membanggakan gitu ya.
atletik misalnya kita tahu ada beberapa sosok yang bisa menembus ke level internasional dan diperhitungkan di kancah internasional. Begitu juga dengan silat gitu ya. Ada juga Pak Kapolri ya yang sepeda ya, Persatuan Olahraga, Persatuan Pengurus Besar ISI gitu, Ikatan Sepeda Indonesia itu. Nah, yang pasti kan memang pada akhirnya regulasi statuta PSSI dan FIFA tidak secara tegas melarang gitu ya. Yang dilarang adalah ada campur tangan dari pihak ketiga itu dalam kepengurusan. Nah, apakah keduanya yang menteri ini merupakan pihak ketiga? Sudah isu tersebut sudah terbantahkan karena pada akhirnya suara-suara delegasi dari PSSI ini memilih keduanya menjadi menakodai gitu ya, menakodai PSSI. Nah, yang sekarang kita lihat bagaimana kinerja ke depannya gitu. Jangan sampai kemudian gara-gara mengurusi pengurus besar PSSI ini ya, kemudian urusan tugas kenegaraannya menjadi terhambat tuh. Nah, ini yang kemudian kita harus mengawasinya sama-sama. Apakah kedua menteri ini bisa membagi waktu atau tidak? Yang kita harapkan tentu pekerjaan utama sebagai di menteri itu tetap terlaksana dengan baik dan kemudian induk olahraga ini bisa juga berjalan dengan baik. Mas Revo, namun daftar menteri-menteri tersebut ini bukan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga yang seharusnya bukan bisa lagi. Memang tugasnya untuk menaungi seluruh cabang olahraga. Kalau dari catatan kami sebenarnya Menpora sebelum terpilih kemarin juga sudah sadar bahwa akan terjadi konflik of interest jika rangkap jabatan, dan Zainuddin Amali menyebutkan bahwa memang itu tindakan yang tidak etis. Nah, bagaimana media melihat hal ini? Karena Zainuddin Amali sendiri yang sudah mengatakan hal itu sebelum terpilih. Dan apakah sebaiknya mundur secara terhormat atau seperti apa, Mas Revo? Nanti ini ya Sarza, ini yang juga menjadi pertanyaan kita semua ya. Apakah kemudian beliau akan mundur dari kursi kabinet atau tetap jalan gitu ya. Karena memang kalau khusus untuk wakil ketua umum ini, konflik kepentingannya menjadi sangat-sangat terasa gitu. Sangat-sangat terasa karena beliau menjabat sebagai Menteri Olahraga dan sekarang terpilih menjadi wakil ketua umum PSSI. Nah, apakah kemudian beliau akan mundur atau enggak, nanti akan kita lihat. Tapi memang nanti kita akan awasi sama-sama gitulah ya. Kita sebagai media tentu memiliki tugas, salah satunya adalah menjadi kontrol sosial gitu ya, kontrol sosial untuk persoalan-persoalan ini. Karena jangan sampai kemudian benturan-benturan kepentingan di dalam kabinet dan juga organisasi-organisasi yang ada ini muncul ke permukaan. Nah, tentunya ini yang sekarang harus kita soroti sama-sama juga ya, Sarsa. Baik, terima kasih Mas Revo, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza telah bergabung pada malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Prime News.